Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Nurjana dengan NIM 2006112375. Saya dari kelas TAPA Angkatan 2020. Dalam video ini, saya akan menjelaskan pengaplikasian salah satu 7 alat pengendalian mutu atau Statement Tools Controls. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari scatter diagram. Scatter diagram atau diagram tebar adalah grafik yang menampilkan sepasang data numerik pada sistem koordinat kartesius dengan variabel data pada masing-masing sumbu untuk melihat hubungan dari kedua variabel tersebut. Lalu kita harus mengetahui dulu sejarah scatter diagram. Seperti yang kita ketahui, umumnya scatter diagram itu digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel, sedangkan histogram untuk menggambarkan struktur data. Namun, karena yang dibutuhkan adalah mengamati jenis hubungan antara variabel, maka yang digunakan adalah scatter diagram. Dengan menggunakan teori regresi linear, scatter diagram dikembangkan sehingga kesimpulan dapat ditarik tentang data yang dipasangkan atau kedua variabel tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam membuat scatter diagram atau diagram tebar berdasarkan data yang telah saya peroleh dari jurnal yang saya pilih. Pertama, langkah yang kita lakukan adalah mempersiapkan data. Setelah itu, kita masukkan data tersebut ke dalam Excel seperti yang telah tertampil di bagian Excel saya. Lalu, kita blok bagian data kertas terpotong dan cetakan kotor, yaitu cacat yang terjadi pada PT Maskom Grafi, yaitu berdasarkan jurnal saya, yaitu untuk melihat hubungan kedua cacat yang terjadi. Lalu kita masuk ke bagian insert dan pilih menu chart, lalu scatter. Dan di sini akan tertampil bagaimana diagram scatter yang belum diedit atau belum dilengkapi. Lalu kita masuk ke quick layout dan pilih salah satu menu dari quick layout. Selanjutnya kita tentukan apa judul dari scatter diagram ini, yaitu mencari hubungan variabel cacat kertas terpotong dengan cacat cetakan kotak. Selanjutnya kita menentukan bagian dari mana variabel X dan Y. Di sini kita masukkan yaitu kertas terpotong. Dilihat dari angka datanya. Dimana di sini tertera hingga 200, sedangkan untuk variabel Y itu ada 140. Sedangkan kita lihat dari datanya itu yang terbesar itu data itu dimiliki oleh kertas terpotong. Kita langsung mengubah variabel X dan Y-nya. Selanjutnya kita lakukan penentuan nilai R dan Y, yaitu untuk mengetahui korelasi dari kedua variabel tersebut. Pertama kita tekan menu tambah di sini, lalu diketik pilih checklist bagian trend line. Setelah itu kembali ke bagian sini, lalu kita tap di bagian titiknya, lalu ketik kiri bagiannya, lalu pilih add trend line dan geser sampai bagian bawah untuk checklist bagian display equation on card and display R square value and chart. Lalu kita bisa kembalikan. Di sini telah tertera nilai Y dan R dari diagram scatter. Selanjutnya kita bisa mengcopy data ini atau diagram scatter ini untuk menarik kesimpulan. Kita pindahkan ke Word. Oke, selanjutnya di sini kita pindahkan data atau diagram scatter yang telah kita dapatkan tadi melalui Excel. Nah, di sini tertera berapa nilai R dan Y dari untuk menentukan hubungan dari korelasi ini.
kedua variabel ini. Lalu kita ketik kesimpulan. Berdasarkan diagram scatter ini dapat kita simpulkan bahwa ini tidak memiliki hubungan atau korelasi, di mana hanya memiliki korelasi yang kecil, yaitu berdasarkan nilai R-nya, di mana nilai R kuadrat sama dengan 0,4964, yang berarti R lebih kecil dari 0,7. Artinya hubungan jenis cacat kertas terpotong atau variabel X memiliki korelasi kecil antara satu sama lain, yaitu pengaruh cacat kertas terpotong terhadap cacat cetakan kotor sebesar 49,64% jika kita persenkan. Dapat kita lihat ini bahkan tidak sampai ke 50%. Artinya cacat yang terjadi pada perusahaan PT Mascom Graphie itu pada Mascom Graphie itu terjadi secara independen atau tidak saling berkaitan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.